Jumpa kembali Sobat All About China. Yitong Aviasi sukses menguji penerbangan perdana pesawat kargo tak berawak alias UCA Unmanned Cargo Aircraft. Pesawat tak berawak sayap tetap ini dirancang khusus untuk melayani jasa logistik rute dekat via jalur udara. Misalnya hendak mengirim paket keluar kota, kepulauan, pegunungan, dan sebagainya. Pesawat dirancang mampu melakukan penerbangan layaknya pesawat pada umumnya. Cocok untuk moda transportasi modern dengan keterbatasan sumber daya manusia, tidak lagi memerlukan jasa pilot on board. Untuk melakukan penerbangan, cukup diprogram artificial intelligence akan menuntun pesawat kargo terbang dengan aman sampai tujuan. Dinamis sesuai parameter lingkungan seperti kondisi cuaca, trafik udara, dan sebagainya. Juga bisa dikendalikan dari command center, landasan baik take off maupun landing, maksimal 400 meter, sehingga cocok bagi wilayah-wilayah pegunungan atau terpencil, yang mana landasan pacu terbatas. Pesawat tidak memerlukan ruang habitat saat penerbangan, seperti penyediaan oksigen tekanan udara bagi pilot ataupun ruangan untuk keperluan mereka. Semua ruangan dapat dimanfaatkan untuk keperluan logistik. Solusi cerdas di masa depan untuk memindahkan barang lintas kota desa akan lebih praktis dan instan. Yitong TP500 artinya berkemampuan membawa muatan hingga seberat 500 kilo. Nantinya ada Yitong 2000 alias berkemampuan logistik hingga 2 ton. TP500 dapat menempuh jarak maksimal 1.800 km. Apabila dimuati 500 kilo alias full load, maka hanya mampu menempuh jarak 500 km. Ruangan kargo 3,3 meter kubik. Pesawat bagian ekor dapat dilipat saat hendak memasukkan kargo. Kecepatan jelajah 240 km per jam. Seluruh pesawat dibuat menggunakan bahan komposit ringan dan kuat. Target pasar selain Cina adalah negara-negara Afrika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah, wilayah pegunungan, kepulauan, pedalaman, dengan tarif yang kompetitif. Biaya kargo hanya 11 perak per kilogram per kilometer, port to port, cukup bersaing dengan pesawat badan lebar umumnya. Secara data tahun 2019, kargo udara di Indonesia port to port dari 3.000 per kilogram per jam menjadi 6.000 hingga 10.000 per kilo per jam. Umumnya pesawat 1 jam dapat menempuh 700 km. Apabila secara apple to apple, maka tarif kargo tanpa awak TP500 berada di batas bawah tarif kargo di Indonesia. Sedangkan tarif TP500 sebesar 7.700 cukup kompetitif. TP2000 dipastikan akan lebih murah sebab memiliki kapasitas muatan yang lebih besar. Sekali perjalanan secara teoritis mempengaruhi tarif pengiriman. Keunggulan tidak memerlukan skill piloting saat menjangkau wilayah terpencil, pegunungan, dan sebagainya, sebab semua dilakukan kecerdasan buatan. Sebelumnya Cina juga sudah menggunakan jasa drone via jasa pesawat Yun 5B, pesawat model Antonov AN2 yang dipasang kecerdasan alias mengubahnya jadi tak berawak, dinamakan Feihong 98, yang mampu mengangkut kargo hingga 1,5 ton dengan volume 15 meter kubik. Feihong 98 juga dibeli oleh Angkatan Udara Azerbaijan yang digunakan untuk melakukan penyerangan, drone bunuh diri, hingga pengeboman. Cina menggunakan untuk kargo alias damai. Sebelum munculnya Yitong TP500, Feihong 98, Cina sudah terlebih dahulu melakukan penerbangan perdana untuk jenis pesawat kargo tanpa awak, yakni pada seri AT200 yang menjadi pesawat kargo tanpa awak pertama di dunia. Secara spesifikasi lebih baik, semua perusahaan aviasi Cina kini bersaing untuk menciptakan moda transportasi masa depan bagi umat manusia.
Perpaduan teknologi kecerdasan buatan dan dirgantara turut memudahkan manusia di masa mendatang. Perpindahan barang menjadi praktis, mudah, murah, dan cepat. Ketika benda mati menjadi cerdas, maka mereka akan bekerja untuk manusia, alias memudahkan hidup generasi mendatang. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat sudah meramaikan channel ini. Jumpa di topik berikutnya. Salam All About China.